Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurahmawati, Prodi Sosiologi 2A, Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar metode penelitian. Saya akan melakukan penelitian. Pada penelitian saya yang berjudul Strategi Bertahan Hidup pada Penggilingan Bakso. Saya akan melakukan wawancara pada dua informan pemilik usaha penggilingan bakso. Dan sebelum saya melakukan wawancara, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu strategi, apa itu bertahan hidup, dan bagaimana strategi yang dilakukan pemilik usaha penggilingan bakso untuk mempertahankan usahanya selama pandemi. Apa itu strategi? Strategi merupakan tindakan yang senantiasa meningkat yang dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Strategi ini pun juga disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sehingga, strategi ini dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu atau sebuah perusahaan guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena dengan adanya strategi dalam sebuah usaha, kita dapat menghadapi semua masalah dan hambatan yang berasal dari luar maupun dari dalam usaha tersebut dengan cara yang maksimal. Sedangkan bertahan hidup yaitu kemampuan seseorang untuk bertahan hidup dalam suatu kondisi atau suatu keadaan tertentu. Menurut James Scott, survival atau bertahan hidup yaitu mempertahankan hidup di alam bebas dari hambatan sebelum mendapatkan pertolongan. Kemudian, strategi yang dilakukan untuk mempertahankan usahanya selama pandemi, pemilik usaha penggilingan bakso mempertahankan usahanya agar tetap ramai. Mereka hanya bisa mempertahankan kualitas, menjamin mutu, meningkatkan kualitas hasil dari penggilingan, dan memberikan pelayanan yang lebih baik agar pelanggan tetap menggunakan jasa penggilingan bakso ini dan menjadi pelanggan tetap. Strategi ini pun sama seperti yang dilakukan informan yang saya wawancarai dalam mempertahankan usahanya. Untuk itu, berikut hasil wawancara yang didapat pada informan pertama. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan untuk mempertahankan atau strategi yang dilakukan agar penggilingan ini tetap bertahan atau tetap ramai selama pandemi? Untuk mempertahankan ramai nggak bisa ya Mbak ya. Ini kan tergantung penjualnya, si penjual bakso, si penjual pentol itu juga toh. Mereka sepi, kita juga ikut sepi gitu. Cuma bisa jaga kualitas, jaga mutu, pelayanan gitu aja. Kalau strategi seperti kayak mempertahankan dengan kayak usaha sampingan gitu? Nggak ada. Nggak ada. Apakah selama pandemi penggilingan bakso ini sepi atau tetap ramai atau seperti sebelum adanya pandemi? Gimana ya? Menurun sekitar berapa? 40%-an ya. Jadi selama sebelum pandemi itu kayak ramai ya. Dan sesudahnya ini menurun ya. Apakah selama pandemi ini pendapatan penggilingan bakso mengalami penurunan? Kalau iya, apakah strategi yang dilakukan agar penggilingan ini tetap mendapatkan pendapatan yang maksimal? Mengalami penurunan jelas pasti ya Mbak ya, soalnya kan kayak masyarakat kan nilai itu mereka jajannya kan berkurang juga toh. Terus pendapatan masyarakat kan juga berkurang, otomatis kan mereka jajan kan juga berkurang juga. Untuk mempertahankan kita kita kadang bikin gitu bakso pres-presan itu loh Mbak, dijual lagi ke jualan online gitu. Itu aja. Dengan jualan online bisa menaikkan pendapatan. Iya. Sedangkan hasil dari wawancara pada informan kedua menjelaskan sebagai berikut. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan untuk mempertahankan atau strategi apa yang dilakukan agar penggilingan ini tetap bertahan atau tetap ramai selama pandemi? Kalau selama pandemi ini ya Mbak, nggak bisa jamin untuk ramainya sendiri, tapi dari penggilingan ini ya berusaha buat mutu, kualitas, sama pelayanannya itu baik gitu, biar pelanggan tetap mau menjadi pelanggan kami yang tetap gitu.
Berarti seperti meningkatkan kualitas penggilingan. Iya, seperti itu. Apakah selama pandemi penggilingan bakso ini sepi atau tetap ramai seperti sebelum adanya pandemi? Kalau di penggilingan saya sendiri menurun, Mbak. Nggak terlalu ramai kayak sebelum pandemi. Jadi sebelum ramai gitu ya, Bu? Iya. Kalau sekarang ini menurun ya gara-gara itu. Mungkin konsumen dari si penjual bakso sendiri menurun juga. Jadi lebih turun lah daripada sebelumnya. Apakah selama pandemi ini pendapatan penggilingan bakso mengalami menurun? Kalau iya, apakah strategi yang dilakukan agar penggilingan tetap mendapatkan pendapatan yang maksimal? Sama kayak tadi, karena pelanggannya juga berkurang, jadi pendapatan dari kami sendiri juga sama menurun, hampir 50% sih ya. Tapi ya alhamdulillahnya masih bisa bertahan dan masih bisa menstabilkan penggilingan ini sendiri. Kalau strateginya Strategi biar stabil gitu tak. Kalau dari penggilingan ini sendiri sih itu sama kayak jual-jual. jual bakso, Iya, sisanya membuat pentol. kita kan nggak bisa ngandelin penggilingan itu sendiri, jadi kita buat kayak pentol kecil-kecilan, kita jual sendiri gitu juga. Jual di online juga. Iya, kadang juga ada yang pesen lihat online, kita layani gitu. Berarti dengan adanya jualan online itu bisa menambah pendapatan ibu ya? Iya, ya nggak banyak tapi alhamdulillah. Untuk kesimpulan yang dapat diambil, karena kondisi sekarang yang memungkinkan menjadikan penggiling bakso mengalami penurunan penghasilan yang diakibatkan oleh pandemi yang menjadikan sepinya pengunjung penggilingan bakso, sehingga dari keadaan ini mereka pun memutar otak untuk tetap melakukan berbagai cara agar penghasilan mereka tetap stabil dan tetap dapat memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Dan penjelasan dari informan 1 dan 2, mereka dapat menyusun strategi untuk mempertahankan penggilingan bakso, seperti meningkatkan kualitas pelayanan dalam penggilingan bakso, meningkatkan kualitas hasil dari penggilingan bakso, memanfaatkan peluang dan menghindari ancaman dari luar, serta meningkatkan mutu. Selain itu, mereka pemilik usaha penggilingan bakso juga membuat bakso untuk dijual online, guna untuk memperoleh pendapatan yang maksimal. Maka dari itu diperlukan sebuah strategi yang tetap dalam mempertahankan suatu usaha. Karena dengan strategi yang tepat dalam mempertahankan sebuah usaha penggilingan bakso, maka dapat berkesinambungan dan perekonomian pada masyarakat selaku pengusaha dan pengguna jasa penggilingan bakso dapat terus meningkat. Karena dalam pelayanan jasa yang diberikan kepada pelanggannya lebih baik, maka pelanggan tersebut akan loyal dan terus menggunakan jasa penggilingan bakso ini dan menjadi pelanggan tetap. Demikian hasil wawancara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bu Sri Hidayati selaku dosen mata kuliah dasar-dasar metode penelitian yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.